bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Wow, hari ini luar biasa banget nih semuanya yang di sini semangatnya. Yang di rumah semangat juga enggak? Semangat dong. Wow, semuanya semangat. Di sini semuanya mentransferkan sukacita itu ke rumah. Amin. Amin. Seperti biasa kakak mau tes suara semuanya. Udah hafal nggak nih ya sama yel-yel kita? Hafal dong. Hafal ya? Di sini udah pada tahu ya? Udah. Udah tahu nggak nih? Kayaknya kakak-kakaknya ada yang bingung nggak ya? Udah tahu semuanya ya? Yang di rumah udah tahu? Ayo kita siap-siap, oke? Apa kabarnya adik-adik? Batam Kids Worship luar biasa. Haleluya. Tadi kita baru tes tuh, baru tes awal-awal nih Kak. Kita mau coba lagi dan kita mau ajak teman-teman yang di rumah berdiri dong. Yuk, Ayo dong, berdiri. Kita bersama-sama berdiri. Kita mau bersama-sama buat yel-yel ini, oke? Oke. Oke, siap-siap semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Batam Kids Worship luar biasa. Haleluya, haleluya. Wow, semuanya sangat bersukacita nih. Dan tahu nggak sih kakak-kakak semuanya, adik-adik yang ada di sini semuanya, minggu depan banget nih. Minggu depan. Kenapa tuh? Ini sekarang tanggal 18 ya. Iya. 7 hari lagi berarti tanggal berapa? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Desember. Tahu nggak itu hari apa? Hari Natal. Wow, semuanya sukacita ya. Bersukacita. Sebentar lagi kita udah mau merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Semuanya excited nggak sih? Excited. Wow, excited. Sebentar lagi kita udah mau Natal. Tapi hari ini juga kita nggak kalah sukacitanya nih. Karena kita mau beribadah bersama-sama di Batam Kids Worship. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mau masuk ke dalam ibadah kita, mari kita lihat dulu video berikut ini. Halo teman-teman. Nah Yunis, hari ini kita mau kasih tahu apa sih ke teman-teman yang ada di rumah? Kita mau siapkan apa saja yang kita harus persiapkan sebelum beribadah di Batam Kids Worship. Oh, emangnya apa aja Yunis? Nah, yang pertama kita harus siapkan alat tulis dan catatan. Emangnya buat apa sih Yunis alat tulis sama catatan? Catatan dan alat tulis itu supaya kita bisa menulis ayat firman Tuhannya. Apalagi nih Yunis? Yang kedua, kita harus siapkan Alkitab. Alkitab. Yang ketiga, kita harus mandi sebelum kita beribadah. Mandi dong teman-teman, kalau nggak mandi nanti kita jadi bau. Ih, nggak mau kan teman-teman, pasti kalau bau. Makanya kita harus mandi dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan juga mandi jam 5 tepat karena kita mulai ibadah di situ teman-teman. Jadi mandi sebelum jam 5 sore. Nanti kalau jam 5, jam 6 sudah selesainya. Ya, jadi nggak boleh ya teman-teman. Bisa? Nah, tadi kan Yuni sudah kasih tahu nih teman-teman, apa aja yang harus disiapkan sebelum mengikuti ibadah Batam Kids Worship. Nah, sekarang bisa ingin memberitahu sikap yang benar saat mengikuti ibadah Batam Kids Worship. Yang pertama, kita nggak boleh baring-baring ya teman-teman. Nanti kalau kita ketiduran gimana Yunis? Nggak ikut ibadah deh. Iya teman-teman, kita nggak bakal ikut ibadah kalau kita tidur. Nah, yang kedua, kita nggak boleh pause videonya ya teman-teman, atau kita cepet-cepetin. Misalnya, kita nggak boleh pause video Batam Kids Worship-nya untuk balas pesan. Itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau balas pesan, nah kalian di terakhir aja ya teman-teman setelah selesai beribadah. Nah, yang ketiga, teman-teman nggak boleh suruh mama untuk fotoin aku dong, Ma. Nggak boleh ya, Yunis. Karena di terakhir kita akan foto bareng nih teman-teman sama kakak-kakak pembina. Nah, itu aja yang kami mau sampaikan hari ini ya teman-teman. Jangan lupa aturannya ya teman-teman. Yunis sudah siap belum buat beribadah?
Siap, kalau kamu? Siap dong. Nah, kalau teman-teman yang di rumah siap gak? Siap. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow, seperti biasa adik-adik, kita harus mempersiapkan diri sebelum beribadah, ya kan? Iya. Apa yang harus kita persiapkan, Kak? Alat tulis dan catatan. Alat tulis dan catatan supaya kita bisa catat ya. Iya. Apa yang akan difirmankan nanti. Timo kira-kira setiap ibadah catat gak sih? Catat. Catat. Wow. Timo catat. Kalau Yunis catat gak? Catat. Wow, mereka semua catat. Adik-adik di rumah juga harus siapin catatannya sama alat tulisnya untuk menulis yang difirmankan. Amin. Amin. Yang kedua, kita juga harus bawa Alkitab. Alkitab. Karena kita mau baca firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan. Amin. Amin. Yang ketiga juga, yang paling penting ini adik-adik, kita semuanya di sini udah mandi belum? Udah dong. Wow, semuanya udah mandi. Yang di belakang udah mandi belum? Abang-abang, kakak-kakak udah mandi belum? Gak ada yang bau ya? Gak ada yang bau. Semuanya di rumah juga udah mandi kan? Udah. Haleluya, semuanya kita udah siap, kita mau beribadah. Dan juga kita kalau sikap kita beribadah gimana sih Kak? Kita harus fokus. Fokus. Tapi nggak apa-apa ya sambil aku nggak usah ikut gerakannya, malu Kak. Gak boleh dong. Tapi aku malu gerakan-gerakan gitu. Gerakannya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Gak boleh malu-malu. Oh begitu. Iya. Jadi aku harus ikut bareng-bareng kakak-kakak semuanya untuk gerak ya. Bener banget. Wow, adik-adik semuanya di rumah. Jadi kita jangan duduk-duduk aja waktu kita memuji Tuhan. Kita berdiri, menari untuk Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semua adik-adik mari kita satukan hati kita. Kita dalam sikap doa semuanya. Yang di rumah dalam sikap doa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita hari ini, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena kami anak-anak Tuhan yang istimewa. Bersama dengan teman-teman kami, sahabat kami, saudara kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Semuanya bersuka cita, amin. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Hari ini kita rasakan sukacita yang besar. Karena bersama dengan saudara kita, sahabat kita memuji Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang telah satukan kita? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Lebih lagi katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semuanya tunjuk teman-temannya. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi katakan hari ini.
sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih lagi tunjuk semua yang di rumah. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita semua saudara, kita semua sahabat, dan kita semua istimewa di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa Alkitab mengatakan kita anak-anak yang istimewa. Mari sama katakan, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata siapa adik-adik? Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Lebih lagi kita katakan, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Semua katakan, ku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Siapa yang mengatakan? Alkitab mengatakan. Katakan dengan iman, istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Katakan, ku istimewa, ku istimewa. Kata Yesus, ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan, oh, aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari lebih lagi katakan, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow, kita semua di sini adalah anak-anak yang istimewa. Yang katakan bukan kakak, yang katakan bukan pastor, tapi yang katakan Tuhan Yesus. Ada di Alkitab adik-adik semuanya. Kita di sini istimewa. Amin. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau mengatakan setiap kami istimewa. Mungkin secara fisik kami belum melihat bagaimana Tuhan Yesus itu. Tapi Bapa, kami mau katakan hati kami percaya kepada janji-janji Tuhan atas hidup kami. Janji Tuhan mulai kami dari usia yang kecil sekalipun. Kami mau tetap percaya dan memegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu adik-adik. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya padamu, oh Yesus.
jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lebih lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami memilih untuk percaya kepadamu Tuhan. Oh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, ku percaya. Bapak, kami mau katakan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Shalom adik-adik. Wow, apa kabar kalian semua? Tidak terasa ya, kita sedang memasuki minggu ketiga di bulan Desember yang merupakan bulan terakhir dari tahun 2022 ini. Siapa yang bersukacita hari ini karena tidak terasa sepertinya tahun 2022 akan segera berakhir. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus kita baik bukan? Dia sangat-sangat baik. 365 hari akan kita selesaikan bersama-sama. Dan tentu seperti yang minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Natal di Batam Kids Worship. Dan hari ini Kak Rinaldo ingin membagikan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa kepada setiap kita. Tapi sebelum itu, yuk sudah tahu dong kita mau ngapain dulu. Yang terutama kita mau berdoa, mempersiapkan hati kita untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan. Mari dari tempatmu masing-masing, ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini, untuk saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau duduk dengan tenang dan menantikan kuasa Roh Kudus berbicara, bahkan menjamah setiap kami. Kami mau Bapa menikmati firman-Mu. Berbicaralah, sebab kami sangat-sangat merindukan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Rinaldo, kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah adik-adik yang Kak Rinaldo kasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat hari ini Kak Rinaldo ingin membagikan satu topik firman Tuhan, yaitu prepare the way atau persiapkan jalan. Ya, jalan buat siapa? Yang jelas jalan untuk Tuhan Yesus. Amin. Yuk langsung saja ya, Kak Rinaldo ingin mengajak setiap kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-23. Nanti setelah itu kita langsung lompat ke ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Yuk kita baca bersama-sama ya. Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-23. Nah di layar sudah muncul nih. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Apa dikatakan? Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Yesaya. Kita baca di ayat yang ke-29 sampai 30. Ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan apa? Dan dia berkata, Yohanes berkata tuh, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita baca sekali lagi ya, ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Apa yang dikatakan Yohanes? Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Yohanes bilang akan datang seorang yang mendahuluinya. Dan dikatakan sebab dia, atau sebab Yesus, atau sebab anak manusia ini telah ada sebelum aku. Anak manusia sudah ada terlebih dahulu sebelum Yohanes. Nah adik-adik yang Kak Rinaldo kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara atau merenungkan dengan topik prepare the way atau persiapkan jalan, tentu jalan untuk Tuhan. Kak Rinaldo ingin membagikan dua hal terpenting. Apa sih maksud dari kenapa Yohanes harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus? Nah adik-adik yang Kak Rinaldo kasih dalam nama Tuhan Yesus, suatu ketika Kak Rinaldo punya teman, sahabat waktu Kak Rinaldo masih kuliah. Nah di situ Kak Rinaldo sering kali setiap malamnya dia mempersiapkan segala sesuatu
sebelum besok paginya, sebelum besok harinya untuk melanjutkan aktivitas perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar di kampus Kak Rinaldo pada waktu itu. Nah, Kak Rinaldo perhatikan hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kembali lagi Senin, Selasa, tapi setiap malamnya dia selalu mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya apa? Tentu dia persiapkan baju untuk besok yang akan dia gunakan. Dia sudah setrika, dia sudah rapikan, dan dia sudah gantung di lemari. Yang kedua, dia persiapkan apa? Dia persiapkan setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang akan diajar oleh dosen Kak Rinaldo atau pengajar hari esok. Dia persiapkan buku-bukunya, catatan-catatannya, hal-hal yang diperlukan. Bahkan kalau ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, dia sudah persiapkan sebelum hari tiba atau sebelum kegiatan dari pelajaran tersebut disampaikan kepada setiap kami. Dia udah siapkan tuh adik-adik dari hari sebelumnya. Apalagi dia sudah siapkan semua, misalnya alat tulis, keperluan-keperluan yang akan dia butuhkan saat belajar di kampus. Hari Selasa seperti itu juga. Rabu malam seperti itu juga. Kamis malam seperti itu juga. Jumat malam seperti itu juga. Dia selalu persiapkan. Terlebih dahulu dia siapkan. Wow, Kak Rinaldo sangat-sangat kagum sekali dengan teman Kak Rinaldo pada waktu itu. Kenapa? Karena Kak Rinaldo melihat dia sangat luar biasa. Dia tekun mempersiapkan setiap malamnya. Nah, adik-adik, kalian seperti itu enggak? Kalau mau sekolah, kapan kalian persiapkan? Misalnya baju, apalagi alat-alat tulis, apalagi baju sekolah. Tentu yang paling terakhir, tentu ingat ya apa? Tugas. Nah, kalian seperti teman Kak Rinaldo enggak? Segala sesuatu itu dipersiapkan sebelum. Tetapi Kak juga punya teman nih. Teman Kak Rinaldo yang jauh banget perbedaannya dengan teman Kak Rinaldo yang sebelumnya. Teman Kak Rinaldo yang satu ini justru dia mempersiapkan hari H 1 jam sebelum belajar. Di situ dia baru mencari bukunya. 1 jam sebelum kuliah. Di situ dia baru mikir, ada tugas nggak ya dari dosen A, dari dosen B. Aduh, kok aku lupa ya. Sudahlah, biarkan aja, nanti kerjakan di kampus. Adik-adik seperti itu enggak? Tugasnya dikerjakan di kampus, kayak di sekolah atau di rumah, atau mepet-mepet baru ngerjakannya, atau bilang kepada teachersnya, teacher sorry aku lupa, aku nggak ingat. Padahal karena kita mempersiapkannya baru 1 jam sebelumnya, sehingga kita takut dimarahi, kita bilang apa? Lupa teacher, nggak ingat sama sekali. Nah, adik-adik dengar ya. Dari 2 cerita ini, Kak Rinaldo ingin menyampaikan betapa pentingnya mempersiapkan segala sesuatu. Penting sekali loh mempersiapkan segala sesuatu sebelum sesuatu yang akan kita jalani, entah itu belajar, entah itu apalagi aktivitas di kegiatan sekolah, di luar sekolah, banyak. Semuanya perlu kita persiapkan. Bahkan ke gereja saja kita perlu mempersiapkan diri. Perlu bangun tidur yang lebih cepat, ya dong. Mandi, Alkitab, persembahan, semuanya udah disiapkan sejak dari rumah. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik, mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita menjalaninya. Nah, sama demikian seperti Yohanes. Yohanes mempersiapkan terlebih dahulu jalan untuk Tuhan Yesus. Nah, ada 2 hal penting. Tadi Kak Noah sudah katakan di awal, ada 2 hal penting yang Yohanes lakukan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pertama adalah Yohanes berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, yang pertama, Yohanes berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukti dari Yohanes mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, dia melakukan satu tindakan. Maksudnya apa Kak Rinaldo? Kita lihat yuk kembali kepada Alkitab kita yang sudah kita baca tadi, bahwa Yohanes kalau dia mau mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan, dia harus berani melakukan sesuatu.
Katakan berani melakukan sesuatu. Yes, kita harus berani melakukan sesuatu. Karena untuk mempersiapkan segalanya, apalagi untuk Tuhan Yesus, kita harus bertindak adik-adik. Kita nggak boleh diam. Misalnya adik-adik beribadah pada sore hari ini. Adik-adik tentu dong mempersiapkan segala sesuatu. Ya, kita harus berani mempersiapkan segala sesuatu. Kalau kita lagi ngantuk, nggak boleh. Aku nggak boleh ngantuk. Waktu kita tergoda teman-teman lagi main Mobile Legend, no, aku mau fokus. Aku harus berani mengutamakan Tuhan, mengutamakan pandanganku kepada cerita firman Tuhan. Nah, berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Yuk segera saja kita lihat apa yang Yohanes lakukan. Keberanian apa yang Yohanes lakukan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-23 dari Yohanes pasal 1 atau Yohanes pasal 1 ayat ke-23, Yohanes berkata begini, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Lihat ya adik-adik, Yohanes, bukti dari Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia berani melakukan sesuatu, dia berani bertindak untuk Tuhan Yesus. Seperti apa? Dia berseru-seru. Kak Rinaldo, maksudnya gimana sih? Apakah dia teriak-teriak gitu? Apakah dia seperti orang yang tidak punya etika, nggak punya sikap yang baik? Oh, bukan demikian. Maksudnya adalah tentu Yohanes selalu memberitakan nama Tuhan. Yohanes selalu mengedepankan bahwa juru selamat itu akan datang. Kita harus menerima dia, kita harus percaya kepadanya. Kenapa? Karena anak manusia datang itu untuk menyelamatkan, untuk mencari orang-orang berdosa. Kak Rinaldo adalah orang berdosa. Adik-adik yang ada di rumah, semua teman-teman adik-adik yang tadi praise and worship, kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang. Nah, paham ya? Jadi, pada waktu itu, sebelum Yesus datang, atau sebelum Yesus menjumpai bertemu dengan Yohanes, Yohanes sudah terlebih dahulu berani bertindak untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia berseru-seru, dia mengajar orang lain, dia membimbing orang lain, dia membaptis orang lain. Tapi Yohanes tidak mengedepankan namanya. Aku yang paling hebat, aku yang paling berjasa, aku yang paling keren, aku yang paling pintar. No. Semua yang bisa dilakukan Yohanes, semua yang mampu dilakukan oleh Yohanes, semua kepintaran, kecakapan, ketangguhan, kehebatan Yohanes, lihat, itu semua dilakukan Yohanes karena dia berani melakukan sesuatu demi mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Wow, adik bisa bayangkan gak ya? Sebelum Tuhan Yesus datang nih, atau sebelum Tuhan Yesus berjumpa dengan Yohanes, Yohanes selalu rindu supaya ada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Wow, luar biasa bukan? Adik-adik, ini kesempatan buat kita loh. Ini kesempatan buat kita. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik juga adalah utusan-utusan Tuhan. Adik-adik dan Kak Rinaldo, kita semua harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus berani memberitakan nama Tuhan. Misal seperti apa Kak Rinaldo? Yang salah, kita harus berani nyatakan, itu salah. Misalnya kita digoda oleh teman kita untuk kompromi dengan dosa, kita katakan, no, sorry, aku tidak mau. Nah, itu adalah tindakan yang berani demi mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Atau dengan kata lain, kita memberikan contoh yang benar. Kita menasihati teman kita, teman, itu nggak benar, itu nggak baik, itu nggak boleh. Tuhan Yesus selalu mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Kita nggak boleh melakukan itu semua. Ya, ayo adik-adik berani melakukan sesuatu demi Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus menyatakan yang salah, menasehati teman kita yang keliru, apalagi merangkul, tentunya ya, tetap bersahabat dengan teman-teman kita, dengan semua teman. Tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh mengejek teman-teman, tidak boleh menghina teman-teman kita. Misalnya kita punya handphone yang bagus,
teman kita tidak punya, kita nggak boleh seperti seakan-akan sorry ini punya aku, kamu geser. Nggak boleh. Seharusnya dengan apa yang kita punya itu menjadi kesempatan untuk kita berani melakukan sesuatu dengan cara apa? Beritakan nama Tuhan Yesus. Ceritakan Tuhan Yesus tentang Dia. Sampaikan bahwa Tuhan Yesus tetap baik sama kamu. Sekalipun kamu belum punya handphone, it's okay. Kamu nggak boleh mengeluh ya. Kamu nggak boleh paksain papa mama kamu untuk supaya kamu punya handphone. Nggak boleh. Percaya deh teman, suatu hari nanti kamu pasti punya handphone yang lebih baik dari aku. Nah, itu adalah salah satu contoh kita berani melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita tinggikan, sehingga teman kita tadi dia merasa bersyukur, iya ya, gak apa-apa kok kalau aku gak punya handphone, it's okay kok kalau aku sudah berusaha, aku sudah belajar, walaupun aku cuma dapat ranking 2 atau ranking 3 ataupun 10 besar, it's okay. Aku tahu aku sudah belajar, aku sudah kerjakan tugasku, aku sudah berusaha dan sebagainya. Adik-adik, it's okay. Yang terpenting adalah kita berani melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita belajar, itu juga tindakan kita untuk Tuhan Yesus. Kita menghargai Tuhan Yesus karena Dia ada. Kita mau dari hidup kita, dari tindakan kita, orang melihat, wow, dia sungguh luar biasa ya. Dia bukan anak yang cemburu, dia bukan anak yang iri hati, dia selalu menjadi anak yang baik. Nah, itu adalah bukti dari kita berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tujuannya adalah apa? Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan kita. Oke? Nah, yang kedua, yang terakhir, apa yang menjadi bukti dari Yohanes yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Yang kedua adalah Yohanes berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi jangan hanya stop ataupun berhenti dalam tindakan kita. Kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus, pokoknya aku kerjakan ini untuk Tuhan Yesus. Kolose 3:23 katakan apa? Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Nah, yang kedua tadi kami katakan bahwa Yohanes itu berani menceritakan nama Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Alkitab kita dari pasal dari ayat yang ke-29. Dari ayat yang ke-29 dan 30, situ Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat yang ke-30 di kalimat berikutnya, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia katakan kepada orang-orang yang pada waktu itu juga ada di sana. Dia katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes dengan segala kerendahan hatinya dia katakan, hei orang-orang, lihat yang datang kepada kita atau yang datang kepadaku ini, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita nggak boleh berhenti seperti yang contoh tadi ya, teman, it's okay, kamu bla 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 bla. No, tapi kita ceritakan, teman, it's okay ya, tenang, kamu berdoa, kamu berseru meminta kepada Tuhan Yesus. Kamu harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kamu harus percaya bahwa suatu hari nanti kamu pasti lebih hebat nilainya. Suatu hari nanti kamu pasti bisa juara kelas. Kamu pasti bisa berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah merancangkan yang baik buat kita. Tuhan Yesus itu memegang masa depan kita. Kita harus selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Nah, seperti itu seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di waktu kita berani bertindak untuk Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua tadi apa? Kita juga harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, ceritakan. Jangan takut, jangan malu. Ceritakan. Kalau teman-temanmu lagi sedih, hibur dia. Ya, berani untuk melakukan sesuatu. Waktu kita menghibur teman, Tuhan, aku menghibur temanku yang lagi sedih, ini untuk Tuhan Yesus. Benar, itu bagus. Tapi jangan lupa yang kedua tadi, ceritakan. Teman, kamu jangan sedih.
Tuhan Yesus melihat kamu dari sorga. Dia perhatikan setiap kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Aku mau berdoa buat kamu ya, supaya kamu mengalami kekuatan dari Tuhan. Aku percaya waktu kita berdoa, Tuhan Yesus pasti hadir dan mendengar doa kita. Kami udah pengen loh melihat kalian menjadi orang-orang yang berani menceritakan nama Tuhan Yesus. Ceritakan perbuatannya, ceritakan karya Tuhan Yesus, ceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa dia waktu yang 2000 tahun yang lalu dia datang untuk menjemput setiap kita. Ceritakan adik-adik, ceritakan kepada mereka semua, supaya setiap kita, mereka semua juga mengalami keselamatan, dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dengan demikian, tidak hanya Yohanes, adik-adik semua yang ada di rumah, di tempatmu masing-masing, Kak Rinaldo, semua teman-teman di Batam Kids Worship, kita adalah orang-orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dari hidup kita rindu ada semakin banyak orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, atau berani melakukan sesuatu tindakan, bertindak untuk Tuhan Yesus, amin. Dan yang kedua, jangan lupa apa? Yang kedua, yes, ambil kesempatan untuk ceritakan nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan lihat dari surga, wow, luar biasa ya si Axel, si Steven, si Darren, si Anissa, wah luar biasa ya. Aku lihat dari surga perbuatan mereka di bumi, wow. Senang bukan kalau Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Steven, aku senang loh. Timothy, aku senang loh melihat kamu menceritakan nama. Aku senang. Yuk adik-adik, Tuhan sayang sama kita. Dia sangat sayang. Tapi di balik itu Tuhan juga mau supaya kita berani melakukan sesuatu untuk Dia, dan kita ceritakan tentang Dia kepada orang-orang banyak. Supaya apa? Prepare the way, kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, cinta kasih bagi kami. Kami belajar seperti Yohanes. Dia dengan kerendahan hati berani bertindak, melakukan sesuatu, menjadi berkat untuk orang lain, tapi tujuannya adalah yang dia lakukan untuk Tuhan Yesus. Kami pun mau Tuhan demikian. Dan kami juga mau Bapa, sembari atau di waktu kami sedang melakukan bertindak sesuatu untuk Tuhan Yesus, Tuhan beri kami selalu kesempatan untuk menceritakan tentang perbuatan-Mu, tentang kasih Tuhan Yesus kepada dunia ini, kepada orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang diberkati dan yang percaya. Bersama-sama dengan Kak Rinaldo kita katakan amin. Yuk tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Wah, keren banget. Semuanya udah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhannya ya. Luar biasa banget. Sangat luar biasa. BTW sebelum kita masuk nih ke firmannya tadi, seperti yang tadi dibilang waktu firman Tuhan, kita nih kan mau Natal nih. Iya. Sebenarnya yang paling penting waktu Natal itu apa sih? Kalian udah ini nggak sih? Udah siapin pohon Natal? Oh, udah dong Kak. Udah siapin pohon Natal. Apalagi yang kita cari ya? Kue nastar. Kue nastar, wis enak banget kue nastar. Kue apa lagi? Kue salju. Siapa yang suka kue salju? Kue salju, ada yang suka. Kue apa lagi ya? Kastengel. Semuanya banyak ya yang kue yang udah dipersiapkan ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya baju Natal. Misalnya nih aku mau mainan. Gak apa-apa sih ya kalau misalnya walaupun mamaku gak bolehin, aku paksa aja kali ya. Gak boleh dong. Boleh dong Kak. Boleh maksa. Tapi kan lumayan nih teman-teman, waktu Natal kan kita harus minta sesuatu. Kalau mereka nggak mau kita harus paksa, ini kan Natal. Bukan kayak gitu. Tapi bukannya Natal itu tentang hadiah ya Kak? No.
Tapi bukannya Natal itu tadi seperti yang kita bilang tentang pohon Natal, tentang kue, tentang hadiah. Enggak dong, Natal bukan tentang itu doang. Natal jadi tentang apa Kak? Kita menyambut Tuhan Yesus ya? Iya. Wow, adik-adik kita menyambut Tuhan Yesus waktu Natal. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Jadi seperti tema firman tadi apa yo? Prepare the way. Katakan, prepare the way. Prepare the way. Sekali lagi sama teman-teman yang di rumah katakan, prepare the way. Prepare the way. Wow, jadi walaupun Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, kita memperingati Tuhan Yesus bukan tentang hadiah aja, Yes, bukan bener tentang banget. pohon Natal aja, bukan tentang baju baru Timo, bukan tentang mainan baru Yunis. Jadi kita nggak perlu minta itu kepada orang tua, kita paksa orang tua mumpung Natal tidak. Tapi kita harus mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, untuk menyambut Tuhan Yesus, amin. Amin. Seperti dulu, tau gak sih cerita-cerita Natal? Apa tuh Kak? Waktu Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tahu gak sih orang Majus itu petunjuknya apa? Itu yang ada di langit apa ya namanya? Bintang Kak. Bintang, wow. Coba bintang aja alam semesta mempersiapkan jalan loh Wow. supaya orang ketemu sama Tuhan Yesus. Wow, keren ya. Seperti Yohanes tadi, dia nggak kenal Tuhan Yesus, dia nggak tahu Tuhan Yesus gimana wujudnya, fisiknya dia nggak tahu. Tapi dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Amin. Wow. Coba nih mau challenge dulu, siapa yang ingat poin pertamanya? Ya, apa tuh? Kalau nggak salah nih ya Kak, kita harus berani untuk mengungkapkan firman Tuhan. Wow, kita harus berani memberitakan nama Tuhan Yesus ya Kak? Tuhan Yesus bener Kak. Memberitakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita bahkan loh. Kita bisa memperingatkan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk tugas yang mulia loh ya. Bener ya Kak. Tuhan Yesus ke dunia untuk apa sih Kak? Untuk menebus dosa kita. Wow, untuk menebus dosa kita. Dosa kamu. Jadi kita aku. selama ini dosa kita ini udah ditebus Tuhan Yesus ya. Udah dong. Wow, adik-adik luar biasa. Yang kedua, ayo apa poin yang kedua? Berani untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Wow, jadi seperti yang tadi kita bilang, bukan tentang mainan, Yeah. bukan tentang pohon Natal, bukan tentang baju baru atau kue-kue yang enak, ya kan? Kita berani untuk melakukan hal yang luar biasa. Walaupun kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya dengan iman kita loh. Kalau Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya. Bagi Amin. kita yang masih kecil ini, masa depan kita dipegang oleh Tuhan, amin. Amin. Haleluya adik-adik semuanya. Semangat dong, sekarang kita mau ngapain ayo. Kita mau hafal ayat hafalan. Wuh, ayat firman Tuhan hari ini. Dari mana? Yuk tebak. Dari perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Yang di belakang bilangnya perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru. Yang di depan berarti kita perjanjian lama aja ya? Oke, kita tanya Kak Melani itu dari perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Jadi ayat hafalan kita hari ini diambil dari perjanjian lama. Kita menang yang di depan. Hahaha. Kita menang yang di depan. Oke, kami menang gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oke. Jadi ayat hafalan kita hari ini dari perjanjian lama dari kitab Yesaya. Yesaya. Wow. Jadi hari ini dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Oke, ulangi semuanya. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Apa tuh Kak isinya? Aku penasaran banget. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Siap? Oke. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Wow. Luruskanlah di padang belantara jalan raya
bagi Allah kita. Wow, Tuh. keren banget ya ayatnya. Keren banget. Dari kata pertama aja ada suara, wow. Wow. Keren ya, semuanya semangat gak kita mau belajar gerakannya? Semangat dong. Semangat ya, yang di rumah semangat gak? Semangat! Kurang kuat, semangat gak? Semangat. Tapi sebentar ya, kayaknya supaya nggak lemes nih, aku mau tahu nih kabar-kabarnya anak-anak Bataung Kids Worship waktu udah selesai firman Tuhan, luar biasa atau biasa aja, diberkati atau biasa aja ya. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Apa kabarnya? Bataung Kids Worship luar biasa. Wow, ternyata semuanya luar biasa, masih sangat luar biasa ya. Masih dong Kak. Bahkan makin semangat lagi ya. Yes, dong, Makin Kak. semangat, yang di rumah juga makin semangat. Oke. Sekarang kita betul-betul mau penasaran nih Kak, gerakannya gimana ya? Oke, jadi dimulai dari kitabnya dulu ya kan. Oke. Yesaya seperti biasa kalau dimulai dengan huruf Y, berarti gini. Yeay, oke. Yesaya 40. 40. Oke, ayat Ayat 3. Kita ke isinya ya. Oke Kak. Ada suara Ada suara yang berseru-seru. yang berseru-seru. Oke, lanjut ya. Persiapkanlah Persiapkanlah di padang gurun, agak tunduk sedikit lalu kita berputar. di padang gurun. Wow. Oke. Di padang gurun jalan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Oke, kita stop dulu nih Kak kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mau coba dulu dari awal. Dari awal supaya ya. kita makin hafal nih Ya, bagian pertama, oke? bareng-bareng ya. Oke, bareng-bareng semuanya, oke? Oke. Semangat ikutin gerakan. Semangat. Yang di rumah berdiri dong semuanya. Yuk kita mau ikutin gerakannya. Supaya kita semua hafal satu ayat firman Tuhan lagi, oke? Oke. Oke, silakan Kamela nih. Dimulai dari Yesaya. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara. Oke, semuanya kayak mendengar sesuatu. Ada suara yang berseru-seru. yang berseru-seru. Persiapkanlah. Persiapkanlah, semuanya siap. Oke, semuanya udah siap Kak. Oke. Persiapkanlah. Di padang gurun tuh agak tunduk lalu berputar. Di padang gurun. Wah. Jalan Jalan untuk Tuhan. untuk Tuhan. Oke, bisa? Oke, Lanjut Kak. ya. Lalu luruskanlah. Oke, Luruskanlah, gimana tuh lurus? Lurus. Luruskanlah. Jangan ada yang bengkok ya. Lurus. Gimana lurusnya yo? Wow, lurus semuanya. Lalu jalan raya. Oke, dia kiri dulu. Jalan raya. Ulang lagi. Jalan raya. Sekali lagi. Jalan raya. Oke Kak. Oke, luruskanlah jalan raya. Salah adik-adik. Harusnya tuh luruskanlah di padang belantara. Oh, sebelum jalan raya ya Kak? Sebelum Iya. jalan raya, oke. Nah, padang belantara gerakannya tuh kayak gini. Adik-adik agak tunduk juga sama kayak padang gurun, tapi kali ini kita nggak muter. Padang belantara. Padang belantara. Sekali lagi. Padang belantara. Berarti luruskanlah dulu ya Kak. Luruskanlah di padang belantara jalan raya. Sekali lagi kita ulang, Oke. Luruskanlah, oke? 1, 2, 3. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bagi Allah kita. Wuhu. Oh my God. Ini sebenarnya panjang tapi kayaknya teman-teman adik-adik semuanya bisa hafal nih dengan Bisa baik. dong, ini gampang banget kok. Wow, semuanya yang di sini udah mulai hafal ya. Sedikit-sedikit dong. Sedikit-sedikit mulai hafal, padahal ini panjang banget loh Kak menurut aku. Ini sebenarnya nggak panjang adik-adik karena dia mirip-mirip ya kan Kak? Iya, mirip-mirip berarti gampang dihafal ya Kak. Gampang dong. Oke, ayo kita coba dulu lagi ya belajar Oke. ya.
Dari awal ya, dari alamatnya. Oke. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun. Muter semuanya. jalan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Oke. Oke, lanjut. Luruskanlah Di padang belantara Oke. jalan Jalan raya raya bagi Allah kita. bagi Allah kita. Bisa kan? Oke, Gampang oke. kan? Ini bisa dibagi kayak 2 part gitu ya, Kak? Iya, bisa. Yang pertama di Yang padang, pertama padang, di padang gurun, dan juga di padang jalan gurun, doang. Jalan. Ya. Jalan bagi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Yang kedua itu Luruskanlah jalan raya, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Iya. Oke. Yuk adik-adik, gak apa-apa, kita pasti bisa. Kita Pasti dengan bisa dong. kecepatan yang agak pelan dulu ya. Oke. Oke semuanya. Kita siap semuanya ya? Semangat semuanya. Oke, yuk kita coba dari Yesaya dulu. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Wow, aku gak nyangka loh udah mulai hafal. Gampang kan sebenarnya? Semakin gampang sih. Kita ingat-ingat dan kita ulang-ulang terus. Wow. Oke, sekarang kayaknya aku udah agak siap untuk kecepatan normal nih, Kak. Oke, semuanya siap kecepatan normal? Siap. Oke. Sebelumnya mulai ya. kita formasi dulu nih, ayo rapatin lagi yuk. Supaya semuanya kita yang di rumah lihat kalau kita benar-benar melakukan ayat hafalan ini dengan rapih dan kita semua hafal, oke? Oke semuanya, 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Haleluya. Wow, keren banget semuanya. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak keren banget semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang siap untuk tantangan semuanya? Siap. Siap untuk tantangan semuanya? Siap. Saya mau dengar suara lagi. Siap untuk tantangan semuanya? Siap. Oke, kalau gitu kita akan coba untuk super cepat. Super cepat. Oke. 1. Tarik nafas dulu deh. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Sekali lagi yang paling cepat, Kak. Paling cepat. Oke, semuanya. Semuanya siap. Siap. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Wow, keren banget semuanya, keren banget. Seperti biasa, kita
kita mau coba dulu yang di belakang ini merekanya bisa hafal nggak ya? Bisa nggak ya? Kalau dari mukanya kelihatan bisa nggak nih? Dari mukanya kelihatan bisa sih Kak. Wow, mereka kelihatan bisa ya, pinter-pinter semuanya. Oke, bisa nggak abang-abang? Bisa nggak kakak? Bisa. Ayo jangan mau kalah dong sama adik-adik yang di sini sama yang di rumah. Nanti kita deh abis itu ya. Oke. Nanti kita yang di depan. Oke, kita mau tes dulu nih. Abang sama kakak yang ada di belakang, bisa nggak sih mereka? Mari kita coba dulu, oke? Mari tunjuk mereka. 1, 2, 3. Aku kira mereka nggak bakal hafal loh. Ternyata mereka hafal. Wow, keren. Berarti ini suatu tantangan lagi buat kita nih yang di bawah nih. Kita hafal nggak yang di bawah nih? Hafal dong. Hafal ya. Gisel, Yunis, Timo, dan Regina semuanya hafal? Hafal. Ayo kita coba bersama-sama, oke? Oke. Kita mau yang super fast aja nggak? Mau dong. Super fast ya. Super fast. Kita kan orang yang suka tantangan ya. Yes. Dan kita mau menghafal firman Tuhan lebih lagi, amin? Amin. Yuk, yang di depan aja, kalian jurinya ya. Oke, kalian liatin kami. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Keren nih semuanya, tos dulu dong. Tos. Tos semuanya, wow. Yang di rumah juga pasti udah pada hafal nih gerakannya. dong, Kak. Gerakannya benar-benar membantu kita untuk menghafal, Kak. Wow, luar biasa semuanya. Semuanya lebih lagi tepuk tangan sekali lagi. Keren banget. Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita yang sedang bersuka cita ini, kita mau memberikan yang terbaik loh untuk Tuhan. Amin. Amin. Semuanya semangat mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Semangat. Kalau gitu kasih tahu dulu dong Kak Sela gimana caranya. Caranya nih ya adik-adik. Buat adik-adik yang di rumah kalau mau menabur barang kita, adik-adik bisa nge-scan QR code yang ada di layar adik-adik ataupun bisa nge-transfer di nomor rekening yang di bawah ini. Ayo teman-teman kita tunjuk di bawah ini. Di bawah ini. oke. Oke. Semua yang di sini BTW bawa persembahan nggak? Bawa dong Kak. Wow, tunjukin dulu dong. Semuanya kita punya persembahan. Semuanya tunjukin persembahan kita. Wow. Tunjukin semua persembahannya. Wow. Oke, semuanya kita mau memberi untuk Tuhan yang di sini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, adik-adik semuanya, kita bersuka cita mau memberi untuk Tuhan. Amin. Amin. Yuk, Kak Sela bantu untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, teman-teman, buat aku biar bisa aku pimpin, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Bapak yang baik, terima kasih buat sore ini Tuhan akan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh penuh akan sukacita dari Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini lebih lagi dapat memperluas pelayanan kami bagi Engkau. Bahkan juga Tuhan berkati buat adik-adik yang di rumah untuk lebih Tuhan turunkan sukacita yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita memberi dengan sukacita, amin. Amin. Berikan senyum yang terbaik saat kita memberi untuk Tuhan. Thank you Kak. Haleluya. Terima kasih untuk adik-adik semua, kakak-kakak pembina, bahkan adik-adik yang ada di rumah, mama, papa, yang sudah menjadi saluran berkat bagi pelayanan di Batam Kids Worship. Haleluya. Sekarang
ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Kak, jangan lupa. Iya, aku ingat. Pasti kita mau foto bareng yang di rumah kan? Iya dong. Semuanya di sini tes senyum dulu. Siapa yang senyumnya paling lebar, paling sukacita? Oh, Bang Kaleb senyumnya lebar banget adik-adik. Yang di rumah ada yang mau ngalahin Bang Kaleb, semuanya senyum. Wow, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Kita mau foto bareng teman-teman kita yang ada di rumah. Yuk kita merapat dulu yuk. Kita merapat dulu. Adik-adik yang di rumah boleh arahkan kameranya ke layar yang ada Batam Kids Worship, layar laptop kalian, HP kalian atau TV kalian bersama selfie dengan kalian juga. Atau minta tolong ke mama papa tolong fotoin kami sebentar, kami mau foto bersama kakak-kakak pembina dan teman-teman di Batam Kids Worship, amin? Amin. Oke semuanya, siap semuanya? Siap. Yuk arahkan semuanya kameranya dan kita semua senyum, berikan senyum yang terbaik yuk. 1, 2, 3. Oke. Seperti lagu tadi kita kan bersaudara ya, bersahabat. Yuk kita semuanya genggam erat teman-temannya. Peluk-peluk semuanya, rangkul, oke? Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih semuanya yang ada di rumah juga yang sudah berfoto bareng kita, boleh kirim fotonya karena kami rindu loh melihat foto-foto yang kalian ambil dari rumah. Kirim ke nomor di bawah ini, ada kakak pembinanya biar semuanya kami bisa lihat nanti foto-fotonya. Bahkan kalau udah dikasih fotonya boleh ditampilkan loh supaya kita semua bisa lihat. Teman-teman Batam Kids Worship bisa lihat semuanya, oke? Oke adik-adik semuanya, minggu depan jangan lupa, minggu depan itu ibadah yang sangat penting loh. Yes. Ibadah apa? Ibadah Natal. Wuhuu. Semuanya seneng gak? Senang dong. Semuanya senang, sukacita gak mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Sukacita. Lebih lagi katakan sukacita. Sukacita. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita. Haleluya. Kalau gitu jangan lupa untuk selalu beribadah di Batam Kids Worship setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GKRI Batam. Kita ingetin lagi sekali lagi biar pada hafal nih semuanya, pada ingat semuanya sampai ke dalam hatinya, oke? Oke. Minggu depan kita ada ibadah Natal, jadi selalu beribadah di Batam Kids Worship setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GKRI Batam.